Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Busroni Ahmad Safrizal, NIM 123190147. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana kerja praktek yang telah saya lakukan di PT Global Intermedia Nusantara. Pada kerja praktek ini, saya bersama partner saya itu mendapatkan proyek membuat APA disabilitas Kabupaten Klaten. PT Global Intermedia Nusantara memiliki kantor pusat di Jalan Taman Siswa nomor 125 RT 74 RW 24 Ragunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Global Intermedia merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan sistem informasi, baik dalam bentuk web-based maupun mobile apps. Dengan pengalaman di bidang pengembangan sistem informasi selama 18 tahun, dan dengan jumlah proyek berkisar 700 proyek, maka tidak diragukan lagi akan pengalaman yang sudah dilalui oleh perusahaan ini. Di sini kami sebagai mahasiswa kerja praktek atau magang di Global Intermedia diberikan job sebagai back-end, yang mana kami sebagai back-end itu mendapatkan job desk untuk membuat APA. Di sini kami dalam membuat APA dimulai dari analisa kebutuhan database, kami melakukan analisa kebutuhan user terkait data. Di sini kami diberikan eh, kertas fisik atau formulir pendataan disabilitas Kabupaten Klaten. Selain itu, kami di sini melakukan wawancara terhadap klien bagaimana kebutuhan data yang disimpan nantinya, kemudian ya bagaimana database yang akan dibangun nantinya begitu. Selanjutnya melakukan perancangan database. Di sini kami melakukan perancangan arsitektur baik entitas dan atribut yang dibutuhkan. Di sini kami merancang bagaimana database yang baik. Selain itu, dalam perancangannya kami melakukan diskusi dan konsultasi kepada pembimbing bagaimana database yang telah kami buat tersebut. Apakah sudah baik, apakah masih kurang, dan sebagainya. Lalu setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, selanjutnya kami melakukan pembuatan APA. Di sini pembuatan APA menggunakan framework yang sudah ditentukan, yang mana dari klien meminta untuk pembuatan APA menggunakan framework Laravel, yang mana hal tersebut juga merupakan eh, standar framework yang dipakai di perusahaan PT Global Intermedia Nusantara. Jadi kami di sini sebelumnya memakai Node.js, namun karena ada permintaan klien, kami mengubahnya menjadi Laravel. Kemudian setelah selesai membuat APA, selanjutnya kami melakukan testing. Di sini kami melakukan testing terhadap APA yang sudah dibuat. Terdapat dua jenis testing, yang mana testing dari tim, yang mana tim tersebut dari front end sebagai nanti membuat website begitu. Pengetesan dilakukan menggunakan Postman, mulai dari get data, post data, ataupun delete data. Kemudian untuk testing dari user itu menggunakan website yang sudah dibuat oleh tim front end. Apakah API yang kami buat sudah berjalan dengan baik pada website tersebut? Apakah sudah sesuai dan sebagainya. Kemudian setelah selesai melakukan testing, kami juga melakukan membuat dokumentasi. Di sini dari perusahaan itu menyarankan untuk membuat dokumentasi menggunakan Swagger. Di sini kami belajar bagaimana menggunakan Swagger karena sebelumnya kami belum pernah menggunakan Swagger. Jadi ini pengalaman baru bagi kami dalam dokumentasi APA. Selain itu dalam perancangan database tadi, maaf saya terlewat bahwa dalam database kami itu menggunakan PostgreSQL dan juga dalam pengelolaannya itu menggunakan tools dbeaver. Jadi kami belajar bagaimana menggunakan dbeaver dan juga bagaimana database PostgreSQL.
Selanjutnya, aktivitas harian yang pertama developing atau merancang aplikasi. Ini merupakan kegiatan sehari-hari saya bersama partner saya karena kami membuat API. Jadi di sini kami merancang API dari aplikasi pendataan disabilitas Kabupaten Klaten. Yang kedua itu ada meeting. Di sini melakukan diskusi terkait proyek. Di sini kami melakukan meeting itu 1 sampai 3 kali setiap minggunya. Untuk meeting itu berbagai macam, ada meeting antara partner atau meeting dengan mentor dan juga pembimbing, juga ada meeting dengan seluruh peserta magang. Di sini untuk meeting seluruh peserta magang itu kami menyampaikan progres selama 1 minggu yang eh, lalu begitu. Kemudian kendala apa yang dihadapi dan juga target yang akan diselesaikan di minggu depan. Itu disampaikan di meeting ini. Untuk biasanya meeting dilakukan di hari Jumat. Namun apabila ada kendala terkait waktu, misalkan dari pembimbing atau mentor tidak dapat mendampingi, biasanya meeting berubah menjadi hari Senin. Selanjutnya diskusi partner. Di sini saya membuat mengerjakan proyek ini bersama partner, yaitu Lukman Nathan. Kami melakukan diskusi terkait bagaimana progres pembuatan API sekarang gitu. Apakah seperti ini sudah baik? Apakah eh, ada kekurangan? Itu kami bahas dalam diskusi ini. Selain itu, apabila ada kendala, kita saling menyelesaikan bersama, mencari solusi bersama, dan untuk target kedepannya itu juga dibahas bersama. Yang selanjutnya testing API ini kami lakukan setelah API sudah bisa dijalankan. Di sini kami sering melakukan testing supaya API yang kami buat itu sudah berjalan dengan baik dan eh, dapat dimanfaatkan dalam penyimpanan data gitu. Selanjutnya masalah yang dihadapi untuk yang pertama, sistem pendataan disabilitas Kabupaten Klaten masih dilakukan secara manual. Dibutuhkan penyimpanan data yang permanen dan mudah untuk diolah ataupun cari kembali. Dan yang ketiga, data yang cukup banyak memberikan kebingungan dalam perancangan database. Jadi di sini pemerintah Kabupaten Klaten itu masih melakukan pendataan secara manual menggunakan kertas gitu, menggunakan formulir yang dicetak. Maka dari pihak eh, pemerintahan Kabupaten Klaten, dinas sosial yaitu dinas sosial itu membutuhkan sistem informasi yang mana dapat melakukan penyimpanan data begitu. Dan dalam pengolahannya nanti akan mudah, tidak membuat kebingungan karena banyaknya data yang disimpan atau banyaknya data yang dicatat gitu. Oh ya, selanjutnya solusi. Solusi yang pertama yaitu membuat sistem untuk dapat melakukan pendataan secara dinamis. Jadi di sini solusi yang diajukan yaitu membuat sistem informasi untuk melakukan pendataan. Jadi di sini kami sebagai dalam satu tim membuat aplikasi atau website pendataan disabilitas Kabupaten Klaten. Yang mana saya bersama partner saya itu sebagai tim back end. Yang kedua, solusi yang kedua yaitu membuat sebuah susunan database yang terperinci yang sesuai dengan kebutuhan inputan user. Jadi di sini kami sebagai tim back end itu membuat database yang baik, yang mudah untuk dibaca, untuk dipahami apa isi dari database tersebut atau isi dari atribut tersebut gitu. Nah, yang ketiga ini penentuan entitas dan atribut yang dibutuhkan yang dimana diharapkan API akan lebih cepat prosesnya. Di sini sebelumnya kami siap inputan itu dibuat dalam sebuah tabel. Namun ternyata setelah kami melakukan konsultasi atau bimbingan kepada pembimbing lapangan, ternyata untuk proses tersebut itu kurang baik dan
dari pembimbing itu dalam pembuatan tabel itu sebaiknya eh, dipersedikitkan atau dikurangi saja, jangan terlalu banyak tabel gitu. Jadi dapat eh, kami mengikuti saran atau eh, masukan dari pembimbing bagaimana dalam pembuatan database yang baik supaya nanti dalam eh, API yang telah dibuat itu akan berjalan dengan baik gitu. Gitu untuk solusinya. Yang selanjutnya produk kerja praktik di sini saya bersama partner saya sebagai tim backend. Jadi produk kami yaitu berupa API disabilitas Kabupaten Klaten. Untuk API ini eh, kami juga telah diminta atau telah diajari pembimbing bagaimana untuk merilis API ke VPS. Jadi API kami ini juga telah kami rilis di VPS perusahaan begitu. Dan tampilan pada gambar ini merupakan API, dokumentasi API menggunakan Swagger. Di sini akan tampil endpoint apa saja untuk menampilkan, dan terus kemudian bagaimana untuk pengirimannya, dan bagaimana untuk menghapusnya. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya daftar relasi. Yang pertama ada direktur utama yaitu Bapak Sutrisno ST MCS. Beliau merupakan pembimbing lapangan kami. Kemudian yang kedua ada Mbak Vina Miranda. Beliau merupakan staf pengurus PKL atau kerja praktek. Jadi eh, dalam meeting itu selalu dibuka oleh Mbak Vina. Gitu. Yang selanjutnya ada Mas Kohar. Beliau merupakan full stack developer di PT Global Intermedia Nusantara. Beliau merupakan mentor yang mendampingi kami dalam kerja praktek. Yang selanjutnya ada Fajar Yuliawan. Beliau merupakan teman atau tim kami yang mana sebagai front end web developer. Yang selanjutnya daftar pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pertama public speaking, di sini public speaking kami sangat dilatih karena di sini kami sering melakukan presentasi proyek yang mana tadi dalam satu minggu itu biasanya dilakukan 1 sampai 3 kali. Ya, selanjutnya manajemen waktu. Di sini kami eh, dilatih bagaimana manajemen waktu supaya dalam pengerjaan proyek dapat selesai tepat waktu dan target-target yang kami targetkan begitu dapat selesai. Kemudian kerjasama dalam tim. Di sini kami dalam penyelesaian proyek itu bersama dengan tim, jadi skill kerjasama kami dilatih. Yang selanjutnya skill diskusi bertambah karena di sini kami menyelesaikan proyek bersama tim, jadi kami sering diskusi dan kami jadi tahu bagaimana diskusi yang baik dan mudah tersampaikan pada diskusi tersebut gitu. Kemudian pengetahuan framework Laravel dan Swagger semakin baik. Di sini kami belajar lebih banyak bagaimana menggunakan framework Laravel, mulai dari instalasi sampai membuat aplikasi jadi. Dan di sini kami juga belajar menggunakan Swagger untuk menampilkan dokumentasi dari API yang telah kami buat. Karena sebelumnya kami belum pernah menggunakan Swagger, jadi ini pengalaman atau pengetahuan baru bagi kami. Selanjutnya, kami juga belajar mengenai PostgreSQL karena sebelumnya hanya menggunakan SQL, jadi ini tambahan dan juga tools database DBI Verb gitu. Selanjutnya kami juga belajar bagaimana menggunakan VPS dan bagaimana cara merilis aplikasi ke VPS mulai dari upload sampai konfigurasi sampai dapat diakses oleh khalayak umum gitu. Yang selanjutnya pengalaman menarik. Pertama, belajar hal baru. Di sini saya sangat banyak mendapatkan hal baru, mulai dari eh, bagaimana rasanya.
menjadi karyawan di perusahaan, kemudian bagaimana menggunakan framework Laravel tersebut tadi yang telah saya sampaikan, kemudian belajar Swagger, belajar PostgreSQL, dan juga DBeaver. Selain itu, belajar bagaimana menyelesaikan masalah dari permasalahan yang kami dapatkan selama kerja praktek. Dan itu semua merupakan pengalaman berharga bagi saya sebagaimana nanti gambaran untuk kerja nantinya begitu. Jadi kerja praktek sangat membuka wawasan saya dalam dunia kerja. Yang kedua, lingkungan baru. Di sini kami merasakan bagaimana menjadi karyawan di perusahaan pengembangan software gitu. Jadi di sini kami merasakan bagaimana lingkungan di PT Global Intermedia Nusantara. Di sini kami merasakan bagaimana lingkungan perusahaan secara langsung itu merupakan hal yang sangat menarik bagi saya. Mungkin kurang lebih itu pengalaman yang saya dapatkan selama kerja praktek. Mungkin cukup sekian bagaimana kerja praktek yang telah saya selesaikan di PT Global Intermedia Nusantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.